Yogyakarta dalam acara upacara yudisium periode 1 tahun 2020-2021 program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada hari ini, Kamis 30 Juli 2020. Yang kami hormati Dekan beserta pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati segenap sivitas akademika Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan calon wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini Kamis 30 Juli 2020 di kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara online kita akan melaksanakan upacara yudisium program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang selalu menantikan syafaatnya sampai di akhir zaman nanti. Hadirin yang berbahagia yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu akan kita bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya, laporan Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional, sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sambutan Ketua Prodi Hubungan Internasional, penandatanganan berita acara yudisium, pesan dan kesan, penyerahan transkrip nilai secara simbolis, sambutan calon wisudawan, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin dan calon wisudawan-wisudawati yang kami hormati, marilah acara yudisium pada pagi hari ini kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan. Bangsa dan tanah air, marilah
Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada yang terhormat Bapak Siddiq Ahmadi SPMA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ibu Dr. Titin Purwaningsih MSI yang kami hormati, kepada Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ibu Dr. Nur Azizah MSI yang kami hormati, kepada seluruh peserta Yudisium Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, periode 1 tahun akademik 2020-2021 yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, rahmat, dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Yudisium periode pertama tahun akademik 2020-2021 Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di tengah situasi pandemik, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan ini walaupun dilakukan secara online. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Yudisium periode 1 Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun akademik 2020-2021. Yang pertama, pada periode 1 tahun akademik 2020-2021 ini, kita akan meyudisium 61 mahasiswa. Dengan yudisium 61 mahasiswa hari ini, melengkapi total alumni Prodi Hubungan Internasional menjadi 5.975 orang. Selanjutnya, kami akan menyampaikan resum dari peserta Yudisium periode 1 tahun akademik 2020-2021 Prodi Ilmu Hubungan Internasional tahun ini. Lama studi rata-rata adalah 4 tahun, 9 bulan, 8 hari. Dengan IPK rata-rata 3,45. Profil wisudawan, usia rata-rata 23 tahun, 6 bulan, 14 hari. Terdiri dari 61 peserta, 36 laki-laki, 36 perempuan. 51 wisudawan berasal dari program reguler dan 10
wisudawan berasal dari program IPIREL. Selanjutnya, dari predikat kelulusan dapat kami sampaikan, indeks prestasi kumulatif tertinggi diraih oleh Rakyan Wijdan Difaul Haq, nomor mahasiswa 2016-05-10171 dengan indeks prestasi kumulatif 3,88. Usia termuda di wisudawan kali ini diraih oleh Farah Yasa Aulia dengan usia 21 tahun 10 bulan 2 hari. Kemudian jumlah predikat cum laude 34 mahasiswa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan pelaksanaan yudisium Prodi Hubungan Internasional periode 1 tahun akademik 2020-2021 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Siddiq Ahmadi, SPMA, selaku Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada yang terhormat Ibu Dr. Titin Purwaningsih, MSI, dipersilakan. Semoga. Terima kasih Mas Jumari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang SDM Istiqlal UMY, yang kami hormati Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Sekretaris Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Sekretaris IPIREL dan Koordinator Laboratorium, dan peserta yudisium Program Studi Ilmu Hubungan Internasional periode 1 tahun akademik 2020-2021 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul meskipun melalui online, melalui Zoom pada hari ini. Anak-anakku peserta yudisium yang kami banggakan, pertama-tama tentunya atas nama fakultas kami mengucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang sudah berhasil melalui salah satu tahap di dalam proses perkuliahan dan proses kehidupan, di mana anak-anakku semua saat ini atau nanti setelah acara yudisium itu ditandatangani, maka anak-anakku semua sudah resmi untuk menyandang gelar sarjana politik. Itu sekali lagi atas nama fakultas kami mengucapkan selamat. Kemudian yang kedua, anak-anakku semua, tadi disampaikan oleh Pak Siddiq bahwa dari 61 peserta yudisium pada kali ini, ada 34 peserta yudisium yang ya berarti ada 55% dari peserta yudisium kali ini yang cum laude. Nah, ini merupakan bagi kita semua karena ini merupakan salah satu prestasi akademik yang sudah diraih anak-anakku semua. Tapi jangan berkecil hati bagi yang lain cum laude karena masing-masing
anak itu mempunyai jalan sendiri, ya, dan mempunyai mungkin apa ya, passion tersendiri atau berbeda. Ada mahasiswa yang tune in dengan mata kuliah, dengan perkuliahan yang dilakukan sehingga semangat sejak awal. Ada yang mungkin mengalami kendala di tengah jalan, ya, sehingga kemudian sempat tidak bisa sesuai dengan harapan dan sebagainya. Tapi apapun predikatnya, baik itu yang predikat cum laude maupun tidak cum laude atau bahkan yang kemelut sekalipun, kami ucapkan selamat dan kami bangga atas raihan yang sudah anak-anakku semua jalani sampai sejauh ini. Kemudian selanjutnya bahwa nanti setelah lulus menjadi sarjana ilmu politik, menjadi alumni HI UMY, tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan, ya, sehingga tentunya kami berharap nanti meskipun anak-anakku semua itu mungkin sudah berkiprah di masyarakat, bekerja di luar sana, tetap membawa nama alma mater kita tercinta dan tetap berkomunikasi dengan kami, dengan Prodi, dan tolong berikan masukan-masukan yang konstruktif kepada kami, karena bagaimanapun kemajuan institusi, kemajuan fakultas, kemajuan program studi tidak terlepas dari kontribusi para alumninya. Anak-anakku semua, saya selalu ingat nasihat yang diberikan pada waktu saya menikah dulu, ya, meskipun ini bukan pernikahan, ya, tapi saya kira relevan untuk saya sampaikan di sini. Ustadz yang pada waktu itu memberikan tausiah kepada kami mengatakan bahwa kalau menanam jagung, janganlah menanam di bawah pohon yang rindang, ya, karena memang tanamannya akan subur, jagungnya akan subur, tetapi pohonnya subur, tetapi tidak akan berbuah, buahnya tidak baik. Tapi tanamlah jagung di tempat yang terbuka, yang mungkin akan terkena panas terik matahari, akan terkena angin, mungkin akan tumbang dan sebagainya. Tetapi disitulah nanti jagung itu akan membuahkan atau akan berbuah dengan baik. Ya. Dan nasihat itu tetap saya ingat sampai sekarang, meskipun sudah hampir 30 tahun yang lalu, ya. Karena apa? Karena memang itulah kehidupan, ya. Pesannya adalah bahwa setelah lulus tentunya anak-anakku semua nanti dituntut untuk mandiri, ya. Bagaimanapun kemampuan orang tua untuk membiayai anak-anakku semua, tapi tentunya ada saatnya bagi anak-anakku semua untuk mandiri. Karena itu pada saat proses ke sana tentunya akan banyak rintangan, akan ada banyak hambatan, akan ada panas terik, badai topan, dan sebagainya. Tetapi itu proses yang dihadapi dan nanti akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Anak-anakku semua, kemudian bahwa nanti setelah lulus, ya, tentunya kami selalu berharap, ya, mungkin Anda akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, mungkin ada yang langsung bekerja, mungkin ada yang mau kuliah lagi, mengambil S2, atau mungkin mengambil gelar yang lain, gelar MA, manten anyar, atau bagi anak-anakku yang mungkin sudah ada calon atau mungkin sudah akan menikah, ya. Tentunya kami sebagai orang tua, ya, mewakili orang tua di kampus, ya, selalu mendoakan anak-anakku semua semoga diperoleh atau memperoleh kemudahan di dalam langkah-langkah selanjutnya, memperoleh kesuksesan dari masa-masa yang akan datang dan menjadi kebanggaan bagi alma mater kita tercinta.
Ya, saya kira itu dari saya, dan sekali lagi tentunya kami mengharapkan kontribusi anak-anakku semua untuk tetap memberikan masukan kepada kami. Kalau ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang negatif atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, silakan komunikasikan kepada kami, karena tentunya kami yakin ya selama anak-anakku semua selama 4 tahun 9 bulan tadi disampaikan oleh Mas Sidik, ada banyak pengalaman, mungkin pengalaman yang membahagiakan atau menyedihkan atau mungkin menjengkelkan ya, terkait juga dengan pengalaman pelayanan dari dosen, dari tendik dan sebagainya. Berilah masukan kepada kami agar kami bisa meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dan meningkatkan performa dan kinerja dari institusi, fakultas maupun program studi. Sekali lagi atas nama fakultas kami mengucapkan selamat kepada anak-anakku semua, dan teriring doa mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran, kesuksesan ya untuk langkah-langkah selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Titin Purwaningsih MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi Hubungan Internasional kepada yang terhormat Ibu Dr. Nur Azizah MSI, disilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Titin Purwaningsih, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Akademik dan Bapak Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Manusia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Sekretaris Prodi Hubungan Internasional, Bapak Sidik Ahmadi, Bapak Sekretaris Program International Program of International Relations, Bapak Dr. Sugeng Rianto, Bapak Zain Maulana, Ketua Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional, teman-teman rekan-rekan sejawat, dan yang saya cintai adik-adik calon wisudawan dari Prodi HI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Dekan tadi, kami juga sangat merasa berbahagia pada pagi hari ini karena dapat melaksanakan prosesi yudisium pada pagi hari ini, meskipun kita sekarang sedang dalam kondisi COVID ya. Jadi meskipun kita dalam kondisi COVID, insya Allah semua kegiatan akademik tetap akan kami laksanakan secara profesional. Dan sudah banyak tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Dekan. Terima kasih Ibu Dekan. Kami tambahkan saja sedikit pesan dari kami. Mohon disampaikan kepada Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing. Kami ingin mengembalikan adik-adik semuanya, insya Allah dengan kondisi yang sudah jauh lebih mampu untuk mengepakkan sayap untuk terbang, menghadapi tantangan, karena itulah janji kami kepada orang tua kalian ketika kalian semua masuk di Prodi HI. Dan juga
kami ucapkan selamat kepada adik-adik semuanya yang telah berhasil untuk menyelesaikan program S1 pada kali ini, dan insya Allah juga kalian sudah bekerja dengan sangat serius, sangat keras. Itu terbukti dari hasil dari indeks prestasi yang cukup membanggakan, karena 50% lebih dari adik-adik dapat meraih predikat cum laude, sesuatu yang pasti sangat membanggakan, dan itu juga menjadi tanggung jawab adik-adik semua, membuktikan tanggung jawab adik-adik semuanya untuk dapat menanggung amanah yang telah diberikan oleh orang tua kalian masing-masing. Satu hal lagi yang ingin kami pesankan, bahwa setelah lulus nanti, setelah Anda mengarungi dunia di luar sana, maka mohon diingat apa yang telah kita pelajari, mohon diingat apa yang harus diucapkan, mohon diingat apa yang harus dilakukan, sehingga tercermin seorang sarjana ilmu hubungan internasional yang profesional. Jangan sampai kita mengucap kata-kata yang tidak perlu, karena seorang sarjana ilmu hubungan internasional sudah dididik selama 4 tahun untuk mempunyai sikap yang konstruktif dan produktif, termasuk dalam hal ucapan, dalam hal tingkah laku, karena pada waktu Anda bekerja nanti bukan hanya indeks prestasi yang akan dilihat, tetapi tingkah laku kita sehari-hari inilah yang akan menentukan keberhasilan kita. Karena itu mohon soft skill yang telah diajarkan benar-benar dihayati, sehingga itu akan menjadikan Anda semua mempunyai bekal kemampuan emosional dan kemampuan sosial yang bisa mengembangkan karir Anda ke depan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf kepada orang tua, kepada para wali jika masih ada kekurangan apa yang telah kami lakukan. Tetapi kami pastikan bahwa pada waktu kami mendidik, kami telah berusaha untuk mendidik adik-adik semuanya secara profesional dan penuh dengan rasa cinta dan tanggung jawab. Insya Allah semua ini akan menjadi amal ibadah kita semuanya, dan dapat memberikan landasan bagi adik-adik semuanya untuk mengarungi dunia yang penuh dengan tantangan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa lelah, karena tidak ada sesuatu yang insya Allah tidak dapat diselesaikan. Masalah pasti akan ada, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepercayaan kepada kita, telah memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan pernah patah semangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Nur Azizah MSI selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin beserta peserta di rumah yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah prosesi penandatanganan berita acara yudisium. Kepada Ibu Ketua Prodi beserta Bapak Sekretaris Program Studi, kami persilakan.
Marilah kita saksikan prosesi penandatanganan berita acara yudisium. Kemudian untuk pimpinan yang lain nanti akan tanda tangan secara menyusul. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Azia beserta Bapak Siddiq Ahmadi. Selanjutnya dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan peserta yudisium yang ada di rumah, tibalah saatnya penyerahan transkrip nilai kepada calon wisudawan. Secara perwakilan di sini akan kita bacakan. Yang pertama, Razan Nur Hidayat. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Nur Azia, dipersilahkan untuk menempatkan diri. Seremoni aja, Mako. Rika Astini Effendi. Lewat sini, Mako. Rika. Viva Khairani. Aisyah Wahdania Mulyaningsih. Reya Tres Febri Rianto. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Azia MSI. Dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu beserta peserta yudisium Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa kali ini Program Studi Hubungan Internasional Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yudisium 61 wisuda. Selanjutnya akan kita bacakan nama-nama peserta yudisium pada pagi hari ini. Alvin Jurnalistika, Hendi Hirmandian Santo, Brahma Kusuma Wardana, Gilang Sunario, Faisal Barofa Dalimunte, Resti Septiani, Rahmansyah Adi Saputra,
Muhammad Ramadan Brahmantia, Angrid Astoto, Muhammad Aji Santoso, Elda Tamara, dan Rivaldi Akbar, Satria Wicaksana, Farhan Nafiuddin, Nursanti Laila Putri Aditya, Sylvia Ayu Aulia dengan predikat cum laude. Nursanti Laila Putri Aditya dengan predikat cum laude. Elda Nur Halimah dengan predikat cum laude. Farah Yasa Aulia dengan predikat cum laude. Emirazan Nur Hidayat, Eka Sitompul dengan predikat cum laude. Rika Astimi Effendi dengan predikat cum laude. Fika Nur Islamia, Sukriyanti Ghafur dengan predikat cum laude. Annisa Nabila Gariansyah dengan predikat cum laude. Ruli Arif Panegar, Rifa Khairiani dengan predikat cum laude. Vivi Rizky Amalia dengan predikat cum laude. Ramdhani Kurniawan, Rakian Wijdan Dia Ulhab dengan predikat cum laude. Bayu Surya Wicaksana dengan predikat cum laude. Risyatul Azkia dengan predikat cum laude. Nadila Anzulda dengan predikat cum laude. Diva Trisha Miranda dengan predikat cum laude. M. Rizky Al-Farizi dengan predikat cum laude. Freddy Farisa Maulaksmi dengan predikat cum laude. Sajid Muhammad Imam, Osa Mahindra dengan predikat cum laude. Ria Kusuma Agreini dengan predikat cum laude. Muhammad Nur Septianto Darussalam, Aisyah Wahdania Mulyaningsih, Muhammad Dandi Priambodo dengan predikat cum laude. Andi Ardianto Royanuddin, Rivola Aridia Pravitra dengan predikat cum laude. Rifka Ayu Pradita dengan predikat cum laude. Reza Tris Febri Rianto dengan predikat cum laude. Sitriani Lamada Bagaskara dengan predikat cum laude. Imam Tri Santoso Sanjaya dengan predikat cum laude. Prabha Satya Handana dengan predikat cum laude. Anissa Solia Rosiani dengan predikat cum laude. Laila Fitriani dengan predikat cum laude. Revi Mahdalena dengan predikat cum laude. Ulfi Amini, Doni Kalisno Joan Tantra dengan predikat cum laude. Kelvin Alfayat Lugiano dengan predikat cum laude. Muh Ilham Akbar Said, Rahmat Joysangaji, Fedil Ramadhani, Jamil Reza dengan predikat cum laude. Yudisium terakhir, Novia Kusuma Wardani
Bapak Ibu yang kami hormati beserta peserta yudisium yang kami cintai. Demikian pembacaan peserta yudisium program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada hari ini Kamis 30 Juli 2020. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Wisudawan kepada yang terhormat Saudara Alvin Jurnalistika, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terhormat Ketua Program Studi beserta seluruh staf Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, rekan-rekan peserta yudisium yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Marilah kita bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan pada hari ini. La haula wa la quwwata illa billah. Sungguh tiada daya dan kekuatan, melainkan semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikan yang kita dapatkan hari ini adalah paduan dari kasih sayang Allah, dari doa, dan dari perjuangan maupun pengorbanan orang-orang yang peduli pada kita. Jika suatu saat nanti kita menghadapi ujian dalam bentuk apapun itu, hendaknya tak perlu kita berlarut dalam kesedihan. Karena sesungguhnya dasi ataupun pakaian yang kita kenakan hari ini, keindahannya adalah hasil dari kesabarannya. Ketika dia digunting, dibentuk, bahkan ditusuk berulang kali dengan jarum. Sungguh, hanya kain berkualitaslah yang dipilih untuk menjadi dasi dan kain. Menjadi dasi dan pakaian. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang memberikan kita teladan tentang hakikat cinta yang sesungguhnya. Cinta yang hadir tanpa perlu mengenal, tanpa melihat. Semasa hidup hingga akhir hayatnya, Rasulullah senantiasa memikirkan kita, umatnya. Maka ketika kita diberi amanah untuk menjadi pemimpin kelak, sepatutnya lah kita mengutamakan orang-orang yang kita pimpin. Pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama pribadi maupun mewakili seluruh peserta yudisium hari ini untuk mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dekan Visipol beserta seluruh staf, kepada Ibu Nur Azizah selaku Ketua Prodi HI, Pak Sugeng Rianto selaku Ketua IPIREL beserta seluruh staf atas perjuangan beserta pengorbanannya dalam menerapkan kebijakan-kebijakan demi optimalnya proses belajar kami. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak, Ibu, dosen atas ilmu yang telah diberikan, atas kesabarannya dalam membimbing kami, atas ilmu-ilmunya, atas nasihat-nasihatnya, sehingga kami yang dahulu bisa belajar banyak ketika berproses menjadi mahasiswa, kemudian hingga hari ini, alhamdulillah, sudah banyak perkembangan yang kami dapatkan.
Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen pembimbing skripsi yang sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang mungkin bertahun-tahun, dengan kesabarannya membimbing, memberikan nasihat, memberikan saran kepada kami, sehingga kami bisa melakukan penelitian, bisa melakukan riset yang baik, sehingga menghasilkan tulisan yang membuat kami kagum atas kesabaran dan perjuangan dari dosen pembimbing skripsi. Terima kasih kami haturkan pula kepada seluruh staf hubungan internasional UMY, terutama dengan adanya pandemi ini, sangat terasa ketika kita yang dulu membutuhkan bantuan ataupun pertolongan dari Pak Waluyo, Pak Jumari, ataupun staf HI lainnya, ketika dulu sebelum pandemi ini kita harus menghadap dengan pakaian lengkap kita, dengan sikap terbaik kita, namun ketika adanya pandemi ini, Pak Waluyo, Pak Jumari, beserta seluruh staf mengharuskan membalas chat kita, meskipun chat-chat itu mungkin dengan bahasa yang kurang sopan, meskipun mungkin sikap kita ketika itu tidak sebaik ketika kita bertemu langsung dengan beliau-beliau. Kemudian rekan-rekan yudisium pada hari ini, gelar yang kita dapatkan bukanlah hasil perjuangan dan pengorbanan kita semata. Masing-masing dari kita tentu memiliki kisah perjuangan masing-masing dalam proses untuk bisa menjadi mahasiswa HIUNY hingga kemudian menjadi wisudawan HIUNY. Saya ingin sedikit berkisah ketika di tahun 2016 saya mengalami kondisi koma, kemudian ketika terbangun ada beberapa hal yang ingin saya selesaikan, yang ingin saya raih, kemudian saya sampaikan kepada dokter saya. Ketika saya menyampaikan hal pertama dan hal kedua, dokter itu menyampaikan dukungan dan nasihat-nasihat berupa saran yang sangat membangun kepada saya. Namun ketika mencapai hal yang ketiga, di mana itu berkaitan saya ingin menyelesaikan skripsi saya ingin wisuda dari HIUMY, kemudian dokter tersebut terdiam, kemudian beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui karakter saya dan beliau mengharapkan saya bisa bersikap realistis atas kondisi saya dan bisa mengikhlaskan gelar sebagai wisudawan dikarenakan kondisi saya yang menurut riwayat yang sudah beliau miliki tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Namun ketika itu, beberapa hari kemudian setelah bertemu dokter, saya bertemu dengan dosen pembimbing skripsi saya, kemudian saya menceritakan kondisi saya, dan di situ dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Dian Asmawati, beliau mengatakan, insya Allah kamu bisa, silakan lanjutkan. Tidak perlu berjuang terlalu keras yang bisa mengakibatkan kondisimu drop, tapi juga jangan sampai kamu terlena yang mengakibatkan tidak ada perubahan yang kamu lakukan. Saya yakin teman-teman masing-masing punya perjuangan dan kisah tersendiri selama sekitar 4 tahun berjuang menjadi mahasiswa HI. Kemudian cerita itu bukan hanya ada pada diri kita masing-masing, tentu perjuangan dan pengorbanan itu ada pada orang tua kita. Ketika saya membaca prakata dari mahasiswa yang sudah lulus, di situ pernah disebutkan bahwa dia sangat berterima kasih kepada ibunya yang seorang single parent yang sudah berjuang memenuhi segala kebutuhan dan fasilitas sejak dia menjadi mahasiswa hingga ketika dia lulus. Kemudian di gelar yang kita sandang ini juga ada perjuangan dari para pimpinan dan staf di lingkungan HIUMY. Saya sekali lagi berterima kasih kepada seluruh pimpinan beserta staf yang sudah menjaga kondisivitas,
kemudian memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena saya sebagai seorang yang beberapa tahun belakangan memiliki keterbatasan dari segi kesehatan, saya merasa sangat dibantu, saya merasa senantiasa diberikan solusi dan motivasi dari seluruh staf, terutama pimpinan dari HIUNY. Maka insya Allah pada saatnya nanti ketika kita menuliskan gelar yang sudah kita perjuangkan selama ini, kita akan teringat dengan jasa dan kebaikan orang tua kita. Kebaikan guru-guru kita sejak kita TK, SD, SMP, SMA, kemudian kebaikan dosen-dosen kita yang sudah mengajar kita dengan sabar, dari kita yang mungkin masih bersifat kekanak-kanakan ala-ala anak SMA, menjadi seseorang yang lebih dewasa dalam hal sikap, dalam hal pemikiran. Dan di dalam gelar itu juga ada orang-orang yang sudah membantu perjuangan kita. Insya Allah, ketika melihat nama beserta gelar kita dituliskan di tempat-tempat yang memuliakan ilmu dan amal, ketika itulah kita akan bersyukur. Karena ketika kita berjuang untuk mendapatkan gelar ini, alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kita dengan para pendidik, dosen-dosen, dan orang-orang yang baik. Maka kita doakan supaya kebaikan yang kita ajarkan dan amalkan akan menjadi amal kebaikan yang tak akan pernah putus bagi mereka semua. Selama mengikuti proses kuliah, tentu saya atas nama pribadi maupun teman-teman yang di yudisium hari ini, kami tidak luput dari kesalahan-kesalahan, baik itu lisan maupun perbuatan. Ketika dengan hadirnya pandemi ini, semua komunikasi hanya dilakukan lewat chatting, tidak ada lagi sopan santun dalam bentuk sikap ketika bertemu, maka tentu akan lebih banyak lagi kesalahan ataupun hal-hal yang membuat Bapak Ibu sekalian tidak nyaman. Kami pun mendoakan sebaik-baik kebaikan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah senantiasa memberi sebaik-baik kebaikan untuk seluruh pimpinan, staf, dosen-dosen, dan semua orang-orang baik yang sudah membantu kami memperjuangkan gelar yang sangat kami cita-citakan selama bertahun-tahun belakangan ini. Insya Allah, ini adalah langkah awal bagi kami untuk bisa berkontribusi lebih baik bagi mereka yang sudah mendoakan, berjuang, dan berkorban demi tersapainya cita-cita kita. Kami pun mohon dengan setulusnya untuk didoakan, karena ini adalah langkah awal untuk lebih banyak perjuangan, untuk lebih banyak kebaikan yang akan kami perjuangkan, maka kami butuh doa, kami butuh nasihat dari Bapak Ibu sekalian, supaya kami bisa menjaga diri, kami bisa menjaga alma mater, dan kami bisa membanggakan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, saya atas nama pribadi maupun mewakili rekan-rekan sekalian, kami berkomitmen untuk menjaga nama baik alma mater. Nama baik alma mater yang sudah puluhan tahun dijaga oleh para alumni, kemudian dijaga oleh adik-adik kita seterusnya, maka disinilah tugas kita ketika kita sudah lulus, di situ akan tersandang gelar kita, latar belakang akademik kita, maka sudah sepatutnya kita menjaga nama baik alma mater kita. Kemudian, seperti disampaikan oleh Ibu Dekan dan Ibu Ketua Program Studi sebelumnya, bahwa insya Allah teman-teman kita semua sudah punya rencana masing-masing, maka kita jaga semangat belajar yang dulu pernah kita miliki saat kita masih menjadi mahasiswa baru.
saat kita masih sangat menikmati rasanya menyandang status mahasiswa. Ketika kita sangat menikmati ketika bisa belajar, ketika bisa hadir di tempat kuliah dengan pakaian yang rapi, tanpa perlu menggunakan seragam, dengan pakaian yang kita inginkan, kita bisa hadir, maka semangat itu perlu kita jaga, supaya semangat itu bisa kita perbaiki dan kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian saya juga mengajak kepada diri saya sendiri maupun kepada rekan-rekan seluruhnya, mari kita eratkan tali silaturahim meskipun prosesi yudisium ini dilakukan secara virtual, meskipun sudah berbulan-bulan lamanya kita tidak bersua, tidak bertatap muka, tidak bisa bertemu langsung, namun insya Allah ikatan kita sebagai alumni, ikatan kita sebagai seorang yang pernah belajar di program studi HI UMY, ikatan itu masih kuat kita miliki dan insya Allah kedepannya pun akan senantiasa kita jaga. Maka tali silaturahim kita kepada rekan-rekan kita dan terkhusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh staf HIUMY, dosen-dosen, kemudian kepada seluruh pimpinan, kita jaga seluruhnya. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Arvin Jurnalistika selaku wakil dari calon wisudawan dari program studi hubungan internasional. Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia beserta peserta yudisium yang kami banggakan. Memasuki acara selanjutnya adalah kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Rianto MSI selaku Sekretaris IPDL. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Kepala Prodi Hubungan Internasional, juga Ibu Dekan Visipol, Bapak Sekretaris Program Hubungan Internasional, teman-teman dosen yang hadir secara online, juga hadir secara offline, serta juga rekan-rekan staf tata usaha atau tenaga kependidikan. Juga yang saya banggakan adalah saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi hubungan internasional yang hari ini menjalani proses yudisium. Yang pertama, syukur alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya pada majelis yang amat mulia, majelis yang ditunggu-tunggu, yaitu sebuah proses resmi untuk pernyataan kelulusan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi yang disebut dengan prosesi yudisium. Artinya pula bahwa hari ini saudara sudah secara resmi dinyatakan lulus sebagai mahasiswa hubungan internasional dan berhak menyandang gelar yang semestinya serta berbagai hak dan kewajiban yang sekarang Anda sandang bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, tentu saja hari ini saya akan menyampaikan selamat kepada semuanya saja mahasiswa-mahasiswi yang sekarang mengalami proses yudisium ini. Sekali lagi selamat, perjuangan Anda pada akhirnya mencapai garis finish untuk mendapatkan satu gelar kesarjanaan, sarjana ilmu politik
Ini perlu kita syukuri bersama-sama karena tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan mungkin terjadi. Sekali lagi selamat untuk mahasiswa-mahasiswi yang hari ini menjalani proses yudisium. Kemudian selanjutnya saya lupa menyampaikan permohonan maaf saya, mestinya saya datang di kampus tetapi karena kondisi tertentu saya tidak bisa datang di kampus. Nah, selanjutnya saudara sekalian, tadi disebutkan oleh Pak Sidik, Pak Sekretaris Jurusan, bahwa saudara-saudara ini adalah alumni HI-UMY yang ke 5.000 sekian ya, sampai angka 5.975. Artinya sudah sebanyak itu alumni kita yang bertebaran di muka bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda sekarang bergabung dengan ribuan alumni itu, ya, dan oleh karenanya bangunlah jejaring dengan para alumni yang sudah berkiprah. Alumni yang sudah berkiprah itu mempunyai satu lembaga yang namanya Keluarga Alumni UMY. Banyak di antara kakak kelas Anda itu yang sudah mempunyai jabatan-jabatan strategis ya. Kalau mereka bekerja di sektor formal, banyak juga yang menjadi pengusaha, entrepreneur, bermacam-macam profesi mereka gitu ya. Jadi silakan Anda bergabung dengan keluarga alumni itu karena di sana kita bisa membangun jejaring. Nah, saya juga alumni UMY ya, saya angkatan 89. Tetapi sekali lagi merujuk kepada pernyataan mungkin katakanlah di bawah rata-rata gitu ya. Walaupun rata-ratanya tadi 3,4. Nah, yang ber-IP tinggi silakan kalau Anda masih tertarik pada dunia pendidikan, itu sekarang banyak sekali ya. Saya ulang lagi ya. Sekarang banyak sekali beasiswa di seluruh dunia ini karena sekarang berbagai macam perusahaan itu memberikan sejumlah dananya untuk keperluan corporate social responsibility mereka dan banyak diantaranya yang disalurkan kepada dunia pendidikan. So sekarang mencari beasiswa itu amat banyak ya. Sangat banyak sehingga bagi mereka yang tertarik untuk terjun dalam dunia pendidikan itu sangat terbuka. Apalagi di Indonesia banyak prodi HI yang baru-baru, tetapi jangan lupa banyak juga alumni HI UMY yang mengajarnya tidak harus di prodi HI, itu banyak sekali gitu ya. Nah, sekali lagi ini membuktikan bahwa alumni HI UMY itu sangat sangat diterima di dalam dunia lapangan kerja. Karena mereka tidak hanya diterima oleh instansi pemerintah, tetapi juga oleh instansi HI di luaran UMY sana. Artinya mereka trust, mereka percaya kepada kualitas alumni dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, saya juga ingin memberikan satu motivasi bahwa bagi mereka yang merasa mungkin IP-nya nggak cukup untuk melamar untuk dalam dunia akademik, masih banyak pekerjaan yang lain gitu ya. Dunia akademis itu kan hanya porsi kecil, yang porsi lebih banyak malahan adalah dunia porsi non akademik. Saya ingat saya ikut dalam sebuah grup WhatsApp di HI UMY angkatan 1995, angkatan lama juga. Tapi mereka adalah murid-murid saya, karena saya jauh lebih tua dari mereka. Nah, ada satu mahasiswa itu yang sering nyindir saya. Kenapa? Karena nilai mata kuliah saya dia, bahkan di ijazah itu masih D. Ya, karena kan dulu itu tidak ada semester pendek, tidak ada remedial dan sebagainya. Jadi kalau harus memperbaiki itu harus mengulang. Tetapi ada 1-2 yang nilai D itu masih dibolehkan ya. Dia nggak sempat untuk itu. Wong IP-nya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Tetapi apa yang terjadi sekarang dia jadi apa? Dia menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses di Kalimantan. Malah akrab dengan saya gitu.
Jadi itulah romantika yang namanya kita bercengkerama dalam dunia pendidikan. Jadi yang IP-nya tidak terlalu tinggi, jangan berkecil hati, karena justru dalam catatan saya, para entrepreneur lulusan HI yang kaya-kaya itu ya, dulunya tidak ber-IP tinggi. Ya, jangan khawatir untuk itu. Artinya ya, untuk menjadi orang sukses itu sangat-sangat terbuka. Ya. Ingat ya, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah. Ya, tugas kita itu cuma dua. Satu, berusaha. Dua, meminta. Ya. Berusahalah sekuat tenaga, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada manusia, jangan berharap kepada manusia. Berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlalu berharap kepada manusia, jatuhnya sakit hati. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh kita adalah sebuah kepasrahan. Ya, biarlah Allah yang menentukan setelah kita berusaha. Tapi sekali lagi, insya Allah Allah itu maha pengasih, maha pemurah, maha kaya, maha penyayang. Ya, Allah akan memberikan kepada orang yang meminta. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saudara sekalian, seperti semboyannya keluarga alumni UMY, tumbuhlah kalian dimanapun kalian berada. Ya. Mau berkarir di bidang apapun silakan. Anda punya kesempatan untuk bertumbuh, tumbuhlah di sana. Ya. Tumbuhlah di sana. Ya. Kesempatan masih sangat terbuka lebar. Gitu ya. Juga pesan dari agama kita, jadilah orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Apapun profesi kita, ya kita harus pegang itu. Bermanfaatlah untuk lingkungan kita. Kita mestinya menjadi orang yang rahmatan lil alamin, ya. Jadi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, percayalah pada diri sendiri bahwa alumni HI UMY itu mempunyai kreativitas tersendiri, punya self confidence tersendiri, ya, punya cara untuk menemukan dunianya masing-masing. Itu yang diakui oleh kakak-kakak kelas saya, oleh adik-adik kelas saya yang mereka sudah menjadi alumni yang menjadi alumni dari Ilmu Hubungan Internasional UMY ini. Sekian dari saya. Selamat sekali lagi. Semoga barokah apa yang kita lakukan hari ini. Ada banyak kesalahan dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugeng Rianto MSI selaku Sekretaris Program IPREL Hubungan Internasional. Bapak Ibu pimpinan dan juga hadirin yang berbahagia beserta peserta yudisium, pada hari ini Kamis 30 Juli 2020. Sudah upacara yudisium program studi hubungan internasional Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, segenap sivitas akademika Prodi HI UMY mengucapkan selamat kepada calon wisudawan dan wisudawati. Semoga dengan gelar SIP yang Anda bawa nanti akan membawa kesuksesan di masa yang akan datang. Amin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, tidak lupa kami selaku pemandu acara yudisium pada siang hari ini, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat. Marilah upacara yudisium pada siang hari ini kita tutup dengan lafal Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.